yang kulit kemerahan menjadi lebih putih, kita mengenal ada namanya pityriasis alba. Nah, pityriasis alba ini memang sampai sekarang belum diketahui penyebabnya apa, tetapi umumnya dihubungkan dengan kejadian alergi atau eksim pada anak. Jadi memang dari kemerahan akan menjadi warna putih. Nah, bagaimana cara untuk mengurangi itu? Yaitu dengan cara rutin memberikan pelembab. Nah, untuk putih-putih itu sendiri, selain disebabkan oleh karena akibat dari kemerahan itu, tetapi ada juga bisa disebabkan oleh pemberian topikal steroid yang lumayan lama. Jadi pemberian steroid lama juga bisa memberikan efek samping warna kulit pada warna putih pada kulit, tetapi itu biasanya akan menghilang kalau karena efek samping obat. Nah, kalau memang putih-putih bukan karena obat topikal atau bukan karena jamur, tetapi karena alergi, biasanya itu akan menjadi tanda pada seorang anak yang alergi. Jadi kadang-kadang orang tua akan datang tuh, dok, anak saya kulitnya putih-putih, ini kenapa ya, gimana ya? Jadi pakaiin aja pelembab. Cuman memang untuk hilang sama sekali itu relatif gitu ya. Jadi memang itu tanda khas, namanya pityriasis alba. Gitu. Nah, kalau pada anak yang wajahnya mengalami kemerahan, eksim karena sesuatu pajanan alergen tertentu, maka kulitnya itu boleh dibasuh ya, tapi airnya jangan pakai air yang panas, tapi air suam-suam kuku. Sabunnya juga pakai sabun khusus yang pH-nya 5,5 sampai 6. Ya, jadi banyak tuh sekarang dijual kan, nanti ada tulisannya pH-nya sekian, sekian gitu. Ya, jadi boleh perlu mandi ya, jangan sampai nggak mandi, nanti dapat eksim, bonusnya sakit yang lain lagi jamuran. Pertama adalah kita harus tahu dulu prinsip dari penyakit alergi. Penyakit alergi itu tidak dapat disembuhkan, tetapi penyakit alergi dapat dikontrol atau dapat dicegah kalau kita sudah tahu pencetusnya apa. Jadi pencetusnya apa, kita hindari. Nah, itu prinsip tata laksana, yaitu penghindaran faktor pencetus. Jadi, kalau bilang-bilang eksim, misalnya eksim, kapan bisa hilang? Tergantung nih pencetusnya apa. Kalau misalnya pencetusnya protein susu sapi, misalnya waktu bayi, anak saya alergi susu sapi dok, gitu. Nah, kalau untuk susu sapi kita mengenal adanya istilah toleran atau remisi spontan. Pada umumnya, mulai usia 1 tahun, anak yang alergi susu sapi akan mengalami remisi spontan. Jadi, kalau dia alergi susu sapi dan keluhannya yang timbul adalah eksim, nah, usia 1 tahun dia bisa mengalami remisi, kemudian dia minum susu sapi, dia nggak ada masalah. Jadi eksimnya akan mengalami penyembuhan ya, seperti itu. Tapi kalau kita sudah tahu pencetusnya, misalnya dok, anak saya nggak bisa makan coklat nih, nanti jadi merah-merah, gatel-gatel. Nah kemudian dikasih lagi nih coklatnya, ya kambuh lagi dong gitu. Jadi tetap kalau khususnya masalah merah-merah pada kulit, masalah eksim, selain penghindaran faktor pencetus, harus tetap menjaga fungsi kulit. Jadi kulit harus dijaga supaya tetap lembab. Supaya apa? Tidak kering. Kalau kering kan mudah masuk tuh iritannya, mudah masuk alergennya. Misalnya dia alergi dengan coklat, nanti bisa masuk tuh melalui kulit yang retak, sama seperti yang tadi saya analogikan dengan batu bata yang retak, mudah masuk air. Jadi kulit juga seperti itu. Kalau kulitnya rusak, kulitnya kering, mudah masuk tuh alergennya, baik alergen yang terhirup maupun yang alergen makanan gitu. Ya, jadi penghindaran tuh pencetusnya dan perawatan kulit supaya dia nggak kambuh-kambuh ya. Nah, jadi gini, kalau kita sudah tahu kulit anak kita itu kering, sensitif, jadi berikanlah dia pelembab. Pelembab terserah, mau bentuk lotion, mau bentuk krim juga terserah ya. Dipakai apa, tergantung kebutuhan, tergantung jenis kulitnya seperti apa ya. Kalau lotion itu lebih banyak airnya, kalau krim itu seimbang antara minyak dengan air. Nah, tadi apa katanya? Kapan ke dokter ya? Iya. Nah, jadi kalau misalnya nih sudah diberikan pelembab, tetapi kulit anaknya tetap nggak ada perubahan, makin merah, makin malah timbul luka, terus kadang-kadang kalau sudah timbul luka, nah sudah semakin retak tuh kulitnya, bukan cuma alergen yang masuk, tetapi bakteri bisa masuk,
virus bisa masuk, jamur bisa masuk. Akibatnya apa? Kulit terinfeksi. Ya, jadi kulit terinfeksi bernanah seperti itu. Jadi kalau sudah begitu, itu bisa dibawa ke dokter. Jadi jangan tunggu sampai beruntusan yang sampai bernanah-nanah ya. Jadi kan kadang-kadang kita orang tua juga tahu ya, misalnya aduh ini kayaknya nggak beres nih, sudah diusahakan tapi nggak beres-beres, kayaknya harus ke dokter deh gitu ya. Jadi kalau memang nggak ada perubahan, terutama misalnya mengalami gangguan, misalnya gangguan tidur, anaknya rewel, garuk-garuk terus nggak bisa tidur, nah itu kan harus perlu penanganan ya, penanganan dokter ya. Seperti itu. Jadi atau misalnya kalau pada anak besar dengan eksim itu dia jadi dibully di sekolah karena kulitnya luka semua kan, borokan gitu kan. Jadi kan malu dia ke sekolah. Nah, orang tua yang mau tidak mau harus segera ke dokter dong ya. Cari penyelesaiannya seperti apa, karena bukan cuma menimbulkan masalah pada kulitnya, tetapi sudah menimbulkan masalah psikologis pada anak tersebut. Jadi harus lebih pintar memilih kapan dibawa ke dokter ya. Kalau nggak ada perubahan ya bawa aja gitu. Pemakaian steroid juga harus hati-hati ya, karena pemakaian steroid itu nggak boleh lama, minimal selama 1 sampai 2 minggu, maksimal 1 sampai 2 minggu. Nggak boleh lebih dari itu, karena dia dapat menyebabkan efek samping, kulitnya menjadi lebih tipis, terus nanti jadi putih-putih ya. Jadi itu nggak boleh lama. Dan yang kedua adalah bikin ketergantungan juga. Namanya anti peradangan, steroid itu kan anti peradangan. Jadi mau meradang, kulit meradang seperti apapun biasanya akan membaik dengan pemberian steroid. Nah, bagaimana cara mengatasi supaya tidak tergantung dengan steroid? Yaitu mencari tahu pencetusnya apa. Jadi jangan bergantung pada steroid, karena efek samping yang ditimbulkan juga bukan yang ringan banget ya gitu. Jadi harus mencari tahu pencetusnya apa supaya dia nggak kambuh ya. Itu yang paling penting sih gitu. Kalau saya harus tahu pencetusnya apa gitu. Bagaimana cara mengetahui eksim pada seseorang anak? Nah, kadang-kadang kita lihat nih eksimnya di usia berapa. Kalau masih pada usia di bawah 6 bulan, umumnya kan bayi masih mengkonsumsi susu ya, entah ASI ataupun susu formula. Nah, kalau yang dikonsumsi ASI ataupun susu formula, yang kita curiga penyebabnya adalah terutama protein susu sapi. Entah kalau misalnya dia hanya menerima ASI, mungkin susu sapi yang berasal dari ibunya. Atau kalau dia menerima susu formula, mungkin kita curiga susu formula yang menjadi penyebab alergi pada anak. Nah, pada usia di bawah 6 bulan yang kita curiga adalah alergi protein susu sapi. Kemudian kalau sudah usia besar, itu bisa kita lakukan namanya tes eliminasi dan provokasi. Jadi misalnya ibu sudah tahu kan, misalnya dok, anak saya kemerahan kalau misalnya dia makan telur ya. Tapi nggak pasti nih, nggak yakin bener nggak sih dengan telur gitu kan. Nah, kalau untuk memastikan bener nggak telur, ibu ini tes aja dulu selama 2 minggu nggak makan telur, terus lihat apakah selama 2 minggu itu bermasalah atau enggak. Kalau misalnya nggak bermasalah, dicobain lagi dengan telur. Kalau memang ada masalah, berarti kemungkinan memang dia alergi dengan telur. Kalau tes alergi, tes yang dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan tes kulit ataupun pengambilan darah, itu sebenarnya bukan pemeriksaan wajib untuk mengetahui alerginya apa. Itu dilakukan pada keadaan-keadaan misalnya tidak diketahui pasti apa penyebabnya. Jadi orang tua sudah pantang segala macam jenis makanan karena takut, oh makan ini bermasalah, seterusnya seperti itu ya. Jadi semua makanan dipantangin, boleh dilakukan tes alergi. Atau keluhan itu timbul berulang-ulang terus-menerus, nggak tahu, nggak ada sembuh-sembuhnya, itu boleh dilakukan tes alergi. Nah, yang harus kita ketahui adalah penyebab alergi itu dia bisa diperantarai oleh namanya antibodi karena imunoglobulin E, ada yang bukan karena antibodi imunoglobulin E. Jadi karena mekanisme yang lain gitu. Jadi kalau pemeriksaan darah ataupun tes kulit itu ada peranan antibodi di situ yang berperan pada reaksi alergi, tetapi ada yang bukan karena antibodi tersebut. Jadi
kalau sudah dilakukan tes alergi ternyata hasilnya bilang wah negatif semua, tapi kalau misalnya dia makan telur nanti, atau misalnya dia minum susu sapi nanti 2 hari kemudian baru muncul, nah, mungkin saja dia bukan karena antibodi tersebut yang berperan pada reaksi alerginya. Itu jadi untuk mengetahui sebenarnya bisa juga dibuat dengan food record. Jadi orang tua mencatat, misalnya hari ini makan seafood, gak ada masalah. Besok makan seafood ada masalah, rasa-rasanya bukan deh, kita lihat mungkin karena seafoodnya yang satu segar, yang satu sudah disimpan lama di kulkas, seperti itu ya. Kalau ditanya sembuh nggak ya, tergantung penyebabnya juga. Tadi kalau saya katakan kalau alergi susu sapi dia bisa mengalami remisi, tetapi kalau penyebab yang lain itu rasa-rasanya jarang. Misalnya seafood itu biasanya akan bertahan lama. Kalau penyebabnya karena kacang tanah juga itu akan selamanya alergi seperti itu. Jadi tetap paling penting kalau sudah tahu anaknya sering eksim itu adalah perawatan kulit. Tes alergi boleh saja, cuman indikasinya ada seperti yang tadi saya sebutkan. Kalau soal sembuh bisa dikendalikan, tetapi untuk disembuhkan sama sekali nggak boleh PHP ya, karena sekali dia terpajan lagi dengan alergen tersebut, maka bisa menimbulkan reaksi alergi lagi. Gitu. Jadi orang tua harus pintar untuk mencari tahu supaya bisa dikendalikan, dikontrol supaya nggak kambuh-kambuh. Nah, pelembabnya harus dirutinin sampai kapan? Sampai selamanya, sama kayak orang tua kan, pakai lotion setiap hari biar kulitnya mulus, halus. Jadi anak-anak juga seperti itu, ya. Jangan langsung bilang makanan ya. Nah, kita lupa ada alergen yang terhirup ya. Jadi bisa juga karena debu rumah ya. Jadi debu rumah yang ada di mana? Yang ada di boneka. Nanti semua makanan dipantangin, dok, anak saya masih beruntusan, masih merah-merah. Ternyata si anak tidur sama boneka berbulu segambreng-gambreng banyaknya gitu ya. Jadi itu juga perlu. Jadi jangan menyalahkan segala macam jenis makanan. Anaknya gagal tumbuh karena semua makanan dipantangin, tapi tetap eksim. Karena apa? Itu main boneka terus-menerus ya. Jadi harus lihat juga ya keadaan sekitar. Atau ada yang merokok di dalam rumah, itu juga nggak boleh ya. Karena perokok juga bisa menjadi salah satu faktor pencetus untuk terjadinya alergi dalam sebuah keluarga ya. Jadi jangan ada yang merokok di dalam rumah ya. Gitu. Jadi sering muncul ruam, tadi kan sudah saya katakan definisi dari eksim adalah pertama dia sering muncul ruam kemerahan, dia bersifat kronik artinya dalam waktu lama, dia kambuh-kambuhan, disertai rasa gatal, dan ada riwayat atopi dalam keluarga. Jadi ada genetik dalam keluarga. Misalnya kalau memang ibu atau bapak atau saudara kandungnya memang ada penyakit atopi, yaitu penyakit atopi itu bisa asma yang itu bengek ya orang bilang ya, atau bisa rinitis alergi yang pilek-pilek alergi yang bilangnya gini, dok saya kalau pagi itu bersin-bersin terus gitu. Nah itu pilek alergi tuh. Atau saya kalau kena debu langsung bersin-bersin, langsung meler gitu ya. Nah itu pilek alergi. Kemudian yang eksim. Jadi 3 ini termasuk penyakit atopi dalam keluarga. Jadi apakah anak ibu eksim atau tidak itu tergantung ya. Ada riwayat nggak dalam keluarga. Kalau memenuhi itu semua berarti memang termasuk eksim. Tapi apapun keluhan pada kulit, kalau kulitnya kering, sebaiknya rutin memakai lotion pelembab ya, gitu. Bagaimana supaya terhindar dari eksim? Pencegahan ya sebenarnya itu ya, pencegahan supaya anak terhindar dari eksim. Nah, kita kenal dulu nih faktor predisposisi atau faktor yang beresiko, faktor risiko seseorang anak menjadi alergi. Nah, ada namanya kalau dalam keluarga itu nggak ada yang alergian, masih punya faktor resiko 5-15%. Kalau misalnya anak salah satu itu alergi, jadi ada tetap faktor resikonya di situ lebih tinggi. Semakin banyak yang kena alergi, yang punya penyakit alergi, itu semakin tinggi resikonya
Kalau misalnya sampai kedua orang tuanya itu alergian, itu bisa dan alerginya sama bisa 60 sampai 80% faktor risiko terjadinya alergi pada anak tersebut. Nah, bagaimana pencegahannya? Pencegahannya bisa dari masa kehamilan. Bagaimana dari masa kehamilan ibunya? Pertama, ibunya hindari asap rokok. Ulangi lagi ya, baik ibunya merokok maupun orang-orang di sekitarnya nggak boleh merokok. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ibunya nggak perlu pantang-pantang makanan kalau memang tidak terbukti ya. Jadi jangan saya lagi hamil biar anak saya nggak makan nggak alergian, nanti saya nggak mau makan ini segala macam nggak dimakan ya, itu nggak boleh. Kemudian yaitu memperkuat ini sistem imun kita, salah satunya dengan pemberian vitamin D. Ya, vitamin D itu penting untuk meningkatkan sistem imun pada seseorang. Kemudian setelah melahirkan sama seperti itu, kemudian ada kalau untuk mencegah eksim agak susah memang ya, tapi ini secara umum, secara keseluruhan mencegah penyakit alergi. Nanti setelah melahirkan ada juga yang dengan pemberian probiotik, ada juga dengan tetap memberikan vitamin D, menghindari pajak asap rokok, dan kalau soal nutrisi itu sama aja. Tapi kalau lahir, nutrisi yang paling penting adalah ASI. Ya, ASI. Jadi ASI eksklusif. Jadi benar-benar berikan ASI, makanan yang terbaik pada anak. Karena pada ASI juga mengandung probiotik, prebiotik, itu semua itu berfungsi untuk menyeimbangkan sistem imun di dalam tubuh. Jadi kalau ibu-ibu supaya anaknya mengurangi risiko terjadinya alergi, itu beberapa cara pada saat kehamilan maupun sampai saat melahirkan nanti. Jadi berikan ASI eksklusif. Kalau soal produk tadi sudah dijelaskan ya apa syarat-syaratnya pelembabnya. Ya, dia harus mengandung humektan, mengandung oklusif dan mengandung emolien ya. Jadi itu karena fungsinya beda-beda tiga-tiga ini ya. Jadi ada yang mencegah supaya cairan tidak keluar, ada yang menahan cairan, dan ada yang melembabkan kulit, jadi menghaluskan kulit supaya lebih fleksibel ya. Jadi kalau emollient itu dia jadi kan di kulit itu ada sel-sel kulit kan. Kalau misalnya pada anak yang eksim, sel-sel ini longgar, jadi ada celahnya nih. Harusnya sel-sel itu tersusun rapat gini nih, rapat ya, biar nggak ada yang masuk nih. Tapi pada eksim ini sel-sel kulit longgar gini nih, jadi karena dia longgar, jadi bisa masuk nih alergen, masuk kan, masuk bahan iritan, jadi akibatnya menimbulkan eksim. Nah, kalau emollient dia akan mengisi celah-celah ini, sehingga jadi kelihatan rapat gini loh. Jadi nggak ada cairan keluar, nggak ada alergen yang masuk gitu. Nah, kalau itu cara memilih pelembab. Jadi harus mengandung 3 bahan itu. Nah, itu apa aja? Kalau emollient tadi yang ada ceramide-nya, yang ada lipidnya, lemak-lemaknya, butter segala macem ya. Kalau yang humektan biasanya yang kayak ada jeli-jelinya gitu ya. Terus kalau apa tadi oklusif, oklusif yang ada jeli-jelinya segala macam ya. Nah, jadi kita lihat di situ, kemudian cocok-cocokan sih. Kemudian jangan yang ada pewanginya, jangan ada pewangi, nggak ada alkoholnya atau bahan-bahan yang alergenik lainnya. Jadi nggak boleh ada. Nah, ya, selanjutnya adalah tahan lama. Jadi pelembabnya itu tahan lama. Jadi dia nggak begitu diolesin hilang, menguap. Jangan seperti itu nggak baik ya. Nah, jadi kemudian mudah diserap. Jadi begitu dioleskan, langsung menyerap tuh, langsung masuk bekerja di dalam kulitnya dia. Kemudian ya membuat kulit menjadi lebih lembab. Dan ya kalau untuk moms ya, paling penting adalah harga. Jadi harganya terjangkau ya gitu. Itu sih tipsnya untuk memilih pelembab. Tapi sebenarnya cocok-cocokan gitu. Banyak kok pelembab sekarang. Nah, kalau untuk mengurangi gatal gini. Kalau kulit kering itu akan lebih gatal. Jadi supaya dia nggak gatal, itu kulitnya jangan sampai kering. Jadi supaya nggak kering, pakaiin pelembab.
Nah, kalau misalnya gatal banget, itu boleh diberikan antihistamin ya. Jadi dokternya pasti akan ngeresepin tuh antihistamin begitu banyak ya, yang ada sekarang. Jadi nanti diberikan antihistamin. Kemudian, nah itu warna tuh pada kulit yang sensitif, pada anak-anak dengan kulit sensitif memang agak sulit ya untuk dari bekas kemerahan untuk segera hilang warnanya. Nanti dia akan berubah tuh kecoklatan, agak kehitaman kan, gimana ya gitu. Tapi sampai sekarang ini sih belum ada yang bisa bikin untuk berubah warna ya. Jadi tetap harus pelembab aja gitu, sama menghindari supaya jangan sampai merah banget gitu. Terutama anak-anak yang sensitif itu kalau terkena gigitan nyamuk ya, gitu. Itu yang paling sering tuh. Kalau digigit nyamuk dari yang merah, kalau anak lain merah bentar hilang kan, yang nggak alergian. Tapi kalau yang punya kulit sensitif, merah, nanti dia melebar, habis itu dia jadi kecoklatan, jadi kayak korengan kayak ini ya, jadi nggak enak dilihat gitu. Tapi itu memang sudah jadi khasnya pada anak yang kulit sensitif. Jadi agak sulit memang untuk merubah warnanya untuk cepat kembali. Nanti dia akan mengikuti usia kulit gitu kali ya. Maksudnya uh, untuk berubah warna itu. Jadi dari kulit sih yang lebih ini ya, bagaimana soal perubahan warna pada kulit. Cuman itu memang agak lama. Penting untuk tetap memakai pelembab aja gitu. Memang agak susah sih ngilangin gitu. Pesan-pesan gini, kalau anak dengan eksim, memang kan jadi kekhawatiran ya, tapi kita harus tahu dulu nih pencetusnya apa. Jadi kita harus tahu tata laksananya apa. Jadi tadi sudah diketahui bahwa bagaimana cara mandinya. Kemudian yang kedua adalah kita harus menghindari pencetusnya. Yang ketiga adalah kita harus menjaga supaya fungsi kulit itu tetap optimal, yaitu dengan cara pemberian pelembab. Pelembab diberikan tidak hanya saat ada keluhan, tetapi harus diberikan terus. Kalau ditanya harus cuman kulit kering, enggak. Di samping-samping kulit kering juga boleh diberikan pelembab. Kemudian bisa diberikan anti peradangan pada yang mengalami peradangan pada kulit. Yang selanjutnya adalah memberikan antihistamin kalau memang ada mengalami gatal garuk. Nah, moms and dads jangan khawatir kalau anak mengalami eksim, tetap dipantau dan bawa ke dokter untuk dilihat, karena kadang-kadang kemerahan pada kulit begitu banyak penyebabnya, bukan hanya alergi. Jadi kadang ada infeksi, terus nanti bilangnya alergi. Akibatnya apa? Pantanglah semua makanan. Itu jangan ya. Jadi bawalah ke dokter untuk dilihat ini benar alergi atau ini karena infeksi gitu ya. Atau memang yang normal, misalnya biang keringat gitu. Jadi itu penting untuk dilihat benar-benar ya, jangan mengambil kesimpulan sendiri gitu ya.